Keburukan di masa tua itu apa? Yang ketiga, meninggalkan ibadah ketika kita sudah tidak mampu menguasai akal kesadaran kita. Sudah sholat, sudah, padahal belum sholat. Itu termasuk keburukan di masa tua yang kita harus berlindung dari keburukan di masa tua. Dan termasuk keburukan di masa tua, para ulama menyampaikan yang keempat, anak yang tidak lagi bisa ngobrol dengan orang tuanya ketika orang tuanya sudah menjelang tua, lalu anak itu sibuk pada dunianya dan tidak pernah memperhatikan orang tuanya kecuali hanya dia terjemahkan dengan uang, tapi tidak pernah ada obrolan antara keduanya. Itu termasuk keburukan di masa tua. Ibu dan bapak, kalau kita tua apa yang paling kita harapkan? Uang, betul. Rezeki itu tetap kita butuhkan, menopang kehidupan kita di masa senja. Tapi tentunya bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu anak mau nelpon kita, ya atau tidak? Anak mau ngobrol, duduk, ngajak kita makan, ngobrol. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, dan kepada para pengurus di Masjid Al-Munawwarah, semoga masjid ini senantiasa menjadi sumber ilmu, sumber persaudaraan. Dan semoga masjid ini tidak terseret kepada isu pertikaian dan permusuhan. Mari kita sudahi narasi pertikaian dan permusuhan yang di sana melempar kata Wahabi, yang di sini melempar kata Ahlul Bid'ah dengan begitu mudah. Udah ibu, saya menyarankan dan memberikan nasihat, sudahi pertikaian ini dan tidak perlu kita terus-teruskan. Dan kita tidak perlu terseret kepada narasi pertikaian dan permusuhan di antara sesama muslim. Terlalu banyak suara pertikaian dan terlalu banyak suara permusuhan yang kita jumpai di ruang-ruang publik yang menjadikan kita seakan-akan harus ikut di dalam kubu-kubu yang ada di dalam pertikaian ini. Tidak usah ikut kubu. Pastikan apa yang kita lakukan dengan dalil, pastikan kita menghormati setiap perbedaan para ulama, dan kalau kita ditanya, kamu Wahabi atau kamu yang sunnah gitu, atau kamu yang bid'ah gitu. Saya adalah muslim penuntut ilmu yang mencintai ilmu dan mengharapkan persaudaraan. Itu yang kita harus mengerti. Supaya kita tidak terlalu bosan dengan kalimat Wahabi, kalimat Ahlul Bid'ah. Dan saya tidak akan bosan untuk mengingatkan ini dan menyuarakan ini terus menerus. Karena tidak ada harapan sebelum saya nanti berpulang menuju kepada Allah, kecuali yang ingin saya lihat itu persaudaraan di antara sesama muslim dengan saling menghormati perbedaan para ulama. Sedih sekali rasanya kalau melihat hari ini setiap orang itu yang ngaji, jenggotnya panjang, ataupun yang jubahnya kemana-mana. Tapi ternyata menikmati pertikaian dan permusuhan. Siapa yang akan menjadi korban? Anak-anak kita yang akan menjadi korban. Mereka tidak akan nyaman dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka soroti dari orang tuanya. Kalau orang tuanya itu terseret kepada narasi pertikaian dan permusuhan. Dan akhirnya apa? Anaknya akan menjauh dari apa yang menjadikan mereka jengah ketika melihat pertikaian dan permusuhan dari orang tuanya. Makanya saya selalu sampaikan kepada anak-anak saya selalu kadang-kadang saya bawa kepada ustadz yang berbeda beberapa hal dengan saya. Saya sampaikan kepada anak saya, ustadz ini kalau dalam masalah ini tidak sama dengan Abi. Ustadz ini kalau dalam masalah ini tidak sama dengan Abi. Supaya anak-anak saya belajar tetap menghormati. Walaupun ustadz itu tidak 100% sama dengan abinya, tetapi dia tahu ustadz itu sahabatnya abi. Ini yang menjadikan kita harus betul-betul berupaya. Kehidupan dakwah yang kita bangun, kehidupan ilmu yang kita bangun, itu salah satunya adalah kehidupan untuk mempersaudarakan. Bukan untuk kehidupan yang saling menjadikan kita bertikai dan saling bermusuhan. Nanti kalau bapak dan ibu ditanya, kamu Wahabi atau Ahlul Bid'ah? Saya bukan Wahabi, saya bukan Ahlul Bid'ah insya Allah. Saya penuntut ilmu yang senantiasa memastikan apa yang saya lakukan dengan dalil. Dan saya akan berusaha menghormati setiap dalil yang saya miliki dan orang lain miliki. Kalau ada orang ketika dia melakukan satu ibadah, kok tidak sama dengan ibadah yang saya lakukan dalam masalah fikih, bisa jadi dia punya dalil yang tidak saya ketahui. Dan itu menjadikan hati kita lapang. Membenci itu berat. Terlebih lagi kalau kita membenci orang yang beriman. Saya kadang-kadang sedih ya. Ada orang kadang-kadang ngelihatin saya itu kayak dia ngelihatin lebih buruk daripada melihat orang kafir. Melihat cuma melengos, tidak mau memberikan salam gitu.
Saya pikir salah saya apa gitu. Tapi itulah yang terjadi hari ini, narasi pertikaian itu begitu kuatnya, luar biasa. Dan ada orang yang mereka itu menyangka bahwasanya memusuhi orang yang beriman itu bagian dari pahala yang besar dan bagian dari sunnah yang besar. Seakan-akan kalau kamu berhasil memusuhi banyak orang, kamu ngikuti Nabi. Dan kalau kamu tidak membenci banyak orang, berarti kamu gagal mengikuti Nabi. Kapan sunnah itu ditetapkan? Dengan indikator semakin banyak kita memusuhi orang-orang muslim. Belajarlah untuk menghormati. Walaupun terkadang kita tidak sama pendapatnya dengan pendapat orang yang ada di sekitar kita. Dalam masalah fikih kita jelas. Fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita. Supaya kita lapang hatinya, anak-anak kita, anak-anak muda, adik-adik kita, anak-anak kita yang beranjak dewasa, mereka tidak a priori terhadap agama. Karena mereka melihat kenyamanan yang mereka jumpai dari orang tua mereka. Orang tua yang sering bertengkar, yang sering menjadi korban itu anaknya. Para dai yang sering bertengkar, yang menjadi korban itu umatnya. Sehingga umatnya itu bingung, belajarnya di mana dan harus kepada siapa. Dan akhirnya pertikaian itu hanya memunculkan energi yang panas yang membuat kita tidak nyaman. Jadikan majelis ilmu adalah majelis yang paling teduh, majelis yang paling adem. Jangan jadikan majelis ilmu itu majelis yang panas dengan kita membakar kebencian kita kepada sesama saudara kita. Jadikan majelis ilmu itu layaknya kulkas dan freezer yang mendinginkan. Jangan jadikan majelis ilmu teman-teman kita di dalam taklim itu kita jadikan selayak kompor yang membakar dan memanaskan setiap hal yang kita jumpai ketika kita berbeda dengan saudara kita. Itu yang penting dan tidak pernah saya bosan menyampaikan. Saya bosan sekali mendengar kata Wahabi, yang di sini alul bid'ah, ini bid'ah, tukang bid'ah, tukang bid'ah. Yang sini mengatakan Wahabi, 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 ini tukang bid'ah. Terus saja. Setiap membuka handphone itu, selalu itu, pengen saya banting handphone saya. Tapi kan saya ingat belinya lumayan gitu. Jadi akhirnya cukup saya matikan aja YouTube-nya. Kadang-kadang nggak pakai YouTube, nggak pakai Instagram, itu lebih menenangkan. Tapi kadang-kadang harus kita lihat supaya kita lihat fenomena yang terjadi. Mari kita sudahi pertikaian itu, marilah kita menjadi sesama umatnya Nabi Muhammad yang saling mencintai. Kalau ada orang yang mereka terjebak kepada fikih yang salah, ya kita doakan semoga mereka mendapatkan rahmat. Yang aneh itu kalau ada orang sebagai penuntut ilmu, dia benci kepada muslim tapi dia justru bisa mesra sama orang yang jelas-jelas dia tidak beriman. Bukankah kita sama non muslim saja diperintahkan untuk berbuat baik? Kalau kita sesama muslim saja kita diperintahkan berbuat baik, apalagi sesama muslim. Apalagi sesama muslim walaupun notabene kita terkadang berbeda dengan fikih. Makanya betul kalau ada satu tulisan, saya tidak pernah khawatir toleransi Islam dengan non muslim. Tapi yang saya khawatirkan itu toleransi muslim dengan muslim. Kadang-kadang toleransi kita dengan non-muslim baik atau tidak baik? Baik, Bu. Saya punya tetangga non-muslim, kami baik. Kalau ketemu saya panggilkan panggilan om dan tante untuk anak-anak saya. Ja'far, Basam itu kalau manggil tetangga kami yang non-muslim selalu memanggil om, mau kemana om? Gitu. Baik. Memang kalau kita itu toleransi antara muslim dengan non-muslim itu nggak usah diajari. Itu sama dengan ngajarin orang Jawa membuat bakwan. Itu sama dengan ngajarin orang Padang membuat rendang. Yang kami khawatirkan itu adalah toleransi muslim dengan muslim. Nah itulah yang menjadikan kita berharap semoga Masjid Munawarah, semua masjid yang kita datangi, semua ustadz yang kita kaji ilmunya bukan hanya ngajarin tentang bagaimana sholat yang benar, bagaimana mengajari puasa yang benar, bagaimana memiliki keluarga yang sakinah. Bukan hanya itu, tapi juga mengajari kita untuk melawan fitnah yang sudah ada dan mendarah daging pada tubuhnya umat. Apa itu? Fitnatul akhlas. Fitnatul akhlas itu apa Ustaz? Fitnah pertikaian dan fitnah perpecahan. Kalau ada fitnah harus dilawan. Dilawannya apa? Dengan komitmen diri kita yang kuat sekali. Dan kalau kita tidak bisa mengubah lingkungan, kita ubah dari anak-anak kita. Makanya anak-anak saya sudah saya sampaikan di sini, anak-anak saya ajarkan, ini nak ada orang yang melaksanakan subuh, dia pakai kunut. Ada yang melaksanakan subuh tidak pakai kunut. Abi tidak pakai kunut. Tapi kalau Abi sholat di belakang yang kunut, Abi akan kunut. Nah, saya sampaikan. Kalau nanti kita ngelihat ada yang menggerak-gerakkan, ada yang menggerakkan, nah itu ada perbedaan fikih nak.
gitu. Abi dulu menggerak-gerakkan, tapi sekarang tidak menggerak-gerakkan gitu. Kalau ada yang menggerak-gerakkan nggak usah dilihatin, nak. Cukup kamu ngelihatin telunjuk kamu sendiri. Jadi kalau ada yang nanti menggerak-gerakkan nggak usah dilihatin gitu orang. Dan nggak usah dipegang. Karena kamu bukan kucing, setiap ngelihat tali yang bergerak-gerak kamu tangkap. Karena sesungguhnya mengajarkan kepada mereka kelapangan hati. Makanya sudah saya sampaikan ketika saya ngajak anak saya ke Uzbek, saya ajarin fikih dulu. Fikihnya di sana Hanafi ya nak. Kalau Hanafi itu membaca amin tidak perlu keras. Mereka kalau membaca amin itu diam saja. Nanti kalau kita nanti bermakmum di masjid jangan membaca amin ya gitu. Kenapa Bi? Itulah fikih saya bilang gitu. Dan ketika di Uzbekistan Masya Allah anak-anak saya ketika bermakmum kepada imam lokal di Uzbek semuanya diam ketika imamnya membaca waladhdallin, kecuali malah saya amin yang paling keras. Malah anak saya ngomong, lu kok membaca amin yang keras ya? Abi lupa. Jadi itulah seninya kita mengajarkan. Jangan terseret kepada narasi itu. Ada masjid-masjid yang sudah mengkotak-kotakkan, ya atau tidak? Ini masjid ini untuk kalangan ini masjid untuk kalangan ini. Sampai kapan? Sampai kapan itu terjadi? Ini masjid ini, yang isi harus ustadz-ustadz ini. Kalau nggak ustadz-ustadz ini nggak diterima di masjid ini. Seakan-akan yang bukan dari mereka, seakan-akan tidak pantas untuk menginjakkan kaki di masjid itu. Nanti masjid ini membalas, oh kami balas, kami punya masjid di sini. Selain dari ustadz ini, selain dari para kiai ini, tidak boleh masuk ke masjid ini. Sampai kapan kayak gitu? Jadi dai kok menjadi kompor. Jangan jadi kompor. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami tentang pentingnya kita. Itulah pentingnya bagi kita untuk senantiasa mengerti. Kita senantiasa meminta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah umat yang saling mempersaudarakan. Kalau kita tidak bisa merubah kondisi dan lingkungan yang sudah dalam kondisi ekstrim semacam itu, yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita dan keluarga yang kita cintai. Itu yang harus kita kerjakan. Makanya saya sampaikan pula sama anak, ibu, kamu pakai cadar. Tapi saudara-saudaranya ibu ada yang nggak pakai cadar, ada yang pakai cadar. Kamu harus ngerti kenapa semacam itu. Semakin kita sudah menyadarkan mereka dari kecil, mereka tidak akan terkena informasi yang salah ketika nanti mereka dewasa. Kalau ibu tidak menyampaikan ini, bapak tidak menyampaikan ini, apa akibatnya? Nanti akhirnya pikiran, ruang berpikir anak kita direbut pertama kali oleh media. Dan akhirnya mungkin media itu punya niat yang jahat. Lalu berkata kepada anak-anak muda, tuh lihat orang-orang yang mabuk agama itu, saling tuduh-menuduh. Makanya tidak usah mabuk agama. Itu saja sudah berbahaya. Akhirnya anak kita mendapatkan isian pertama menyikapi tentang pertikaian itu, akhirnya dengan narasi dan perspektif yang salah. Karena kita tidak menyampaikan dari pertama. Kalau saya selalu menyampaikan, supaya mereka paham bahwasanya kehidupan agama itu bukan identik dengan mabuk agama. Tapi memang ada narasi perpecahan. Makanya mereka harus menjadi bagian yang merekatkan. Kamu harus menjadi tali nak yang sifatnya merekatkan. Kamu jangan menjadi gunting yang sifatnya mengkoyak-koyak. Kamu harus menjadi air yang sifatnya mengademkan dan bukan menjadi api yang sifatnya membakar dan menghanguskan. Semoga Allah rahmati kita. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tentunya paham bahwasanya kita masih membahas tentang fenomena keluarga pada kehidupan akhir zaman. Tentunya kita paham bahwasanya keluarga itu merupakan salah satu di antara objek yang paling menderita kalau kita berada pada akhir zaman. Sebagaimana menderitanya besi ketika ditaruh di luar rumah, maka dia cepat akan berkarat dan cepat menjadi lemah. Paparan sinar mentari dan matahari setiap harinya membakar diganti dengan guyuran air hujan, itu membuat besi akhirnya cepat berkarat. Itu pula yang kita dapatkan bahwasanya objek ketika kita bicara tentang zaman fitnah, objek yang paling menderita ketika kita berada pada zaman fitnah itu adalah tentang keluarga. Karena sesungguhnya Nabi sudah mengisyaratkan banyak sekali di antara perkara yang akan menimpa pada setiap keluarga ketika keluarga itu melewati zaman fitnah. Tentunya karena kita tidak mau terbentur dengan banyak masalah yang sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW,
dengan banyak hal yang akan terjadi pada keluarga kita. Kita gali ilmunya supaya kita tidak terperosok. Biasanya kita terperosok disebabkan karena kita tidak memahami ilmunya. Benturan dalam hidup itu karena kita tidak memiliki petunjuk. Selamatnya kita dari benturan itu ketika kita memahami setiap petunjuk yang datang dari Rasulullah SAW. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mencoba untuk menggali terus. Apa setiap perkara yang menjadikan kita harus paham, apa setiap hal dan fenomena yang akan menimpa pada kehidupan kita setelah kita berada pada zaman fitnah. Mau tidak mau kita hari ini berada pada zaman fitnah. Zaman yang disebutkan oleh Nabi, zaman-zaman akhir sebelum munculnya fitnah yang paling besar, yaitu adalah fitnahnya Dajjal. Tentunya kita tidak bisa memaksakan kondisi. Coba kalau saya tidak hidup pada zaman fitnah. Kita tidak bisa memaksakan kondisi. Tapi yang kita harus lakukan, bacalah setiap petunjuk yang telah disampaikan Nabi, pelajari dan hidupkanlah hati kita dengan petunjuk itu supaya kita kehidupannya tidak mengalami banyak benturan masalah. Hanya karena kita tidak membaca petunjuk dan resep yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ini yang penting untuk kita harus paham. Ya. Rasulullah SAW lalu menyebutkan salah satu di antara fenomena akhir zaman yang akan menjadi sebab terjadinya banyak masalah yang menimpa pada kehidupan masyarakat dan kehidupan keluarga ketika kita pada zaman fitnah, yaitu ketika Nabi menyitir sebuah riwayat atau menyampaikan sebuah sabda yang menjadi penting, dan kita akan membedah hadis ini sesuai dengan petunjuk dan perspektif supaya kita bisa selamat dari apa yang sudah dikondisikan oleh Nabi. Nabi itu mengatakan bahwasanya ada perkara-perkara yang akan mengundang musibah pada kehidupan, dan itu termasuk salah satu di antara perkara yang menjadi tanda akhir zaman. Tidak akan terjadi akhir zaman sampai kamu menjumpai anak-anak itu mereka tidak bisa berbicara dan berkomunikasi dengan bapaknya. Jaffa abahu, yaitu ketika anak-anak tidak mampu menceritakan dengan nyaman dengan apa yang mereka lalui pada kehidupan kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak pernah mengetahui apa yang sedang menimpa kepada anaknya, tidak tahu tentang apa yang sedang menimpa kepada putra-putrinya, dan akhirnya menyebabkan berbagai macam kerusakan. Kalaulah anak sudah tidak percaya lagi kepada orang tua, ketika anak tidak bisa lagi bicara dengan orang tuanya, maka tentunya fitnah dan kerusakan kepada anak itu akan menyebar kemana-mana. Ini menjadi salah satu masalah serius dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan keluarga yang kita miliki. Makanya saya pernah menyampaikan di sini pula bahwasanya ternyata ada sebuah penelitian dari salah satu lembaga yang mengatakan bahwasanya fenomena perzinahan itu biasanya perempuan itu mau dizinai sama seorang laki-laki, walaupun notabene kalau terjadi perzinahan itu yang paling merugi itu adalah perempuannya. Karena akhirnya perempuan memiliki masa lalu. Karena tadi saya sampaikan, perempuan itu lahir dengan nilai dan dia harus menjaga nilai itu sepanjang hidupnya, karena perempuan itu diukur dari nilai yang dia jaga. Tapi kalau perempuan sampai tidak mampu menjaga nilai yang Allah berikan kepadanya semenjak dia lahir, lalu dia berzina, ternyata ada sebuah benang merah pada fenomena sosial, pada kehidupan masyarakat. Ternyata secara psikologi ditemukan sebuah kesimpulan. Rata-rata perempuan, anak-anak muda yang mereka berzina dari SMP, SMA, dan kuliah, itu ternyata hampir di atas 60% memiliki kesamaan. Mereka tidak dekat dengan bapaknya. Jadi bapaknya tidak menjadi cinta pertama dalam hidupnya. Kalau seorang perempuan sudah tidak lagi memiliki tangki kasih sayang penuh dari bapaknya, dan bapaknya tidak memberikan tangki kasih sayang itu kepada putrinya ketika putrinya bertumbuh dewasa, dan akhirnya dia kurang tangki kasih sayangnya pada perjalanan hidupnya, maka dia akan mudah merespon setiap ucapan kasih sayang yang disampaikan seorang laki-laki tanpa dia bisa membedakan apakah laki-laki ini datang dengan ketulusan ataukah laki-laki ini
hanyalah musang berbulu domba. Ya. Karena pada dasarnya laki-laki yang mendekati perempuan jauh sebelum usia mereka menikah itu pada dasarnya bukan cinta tetapi adalah syahwat. Karena Imam Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan cinta itu pada dasarnya ada dua. Cinta yang datang menjadikan kita menempuh cinta itu dengan cara yang dihalalkan oleh Allah dan mencintai apa yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita dan siapapun yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, itu cinta yang datang dari Allah. Tapi cinta yang datang pada hati manusia menjadikan akhirnya dia menjalin hubungan yang haram pada orang itu dan menjadikan dia mencintai siapapun yang diharamkan baginya, itu cinta yang datang dari setan. Dan itulah yang disebut dengan kata syahwat. Karena manusia itu lemah hatinya, kadang-kadang manusia tidak bisa membedakan mana cinta dan mana syahwat. Kadang-kadang manusia berkata, saya bertanya sama hati saya, dialah cintaku. Padahal sebenarnya hatinya itu tidak pernah mendapatkan perawatan. Tapi tiba-tiba dia mengatakan saya mendapatkan kata-kata dari hati saya. Bukan dari hatimu, tapi itu dari syahwatmu. Hatinya tidak pernah diajak taklim, hatinya tidak pernah baca Al-Quran, hatinya tidak pernah mendengar nasihat. Tiba-tiba hatinya memberikan kepadanya sebuah jawaban. Inilah cintamu. Apakah itu datang dari hatinya? Tidak bisa. Banyak orang itu kadang-kadang suka menyalahkan hatinya kalau mengambil keputusan. Kenapa mas? Ganti jenis kelamin jadi perempuan? Iya, kata hati saya. Yakin, kok kata hati kamu gak beda dengan kata hati saya? Bukan kata hatimu itu. Tapi itu kata-kata dari setan. Jadi kalau ibu-ibu nanti tiba-tiba pengen cerai dan mengatakan, ini kata hati saya. Yakin itu kata hati. Kalau bapak-bapak pengen mengatakan, saya Ustadz, pengen pisah. Itu dari hati saya. Yakin itu kata hati kita. Karena sesungguhnya kadang-kadang hati itu merupakan organ tubuh yang paling kita anaktirikan sepanjang hidup kita. Tapi ketika ada masalah penting, kita suka untuk mengkambing hitamkan hati dan mengatakan keputusan ini dari kata hati saya. Wong hatimu tidak pernah dibacain Quran, hatimu tidak pernah didudukkan di majelis ilmu, kok kamu bisa mengatakan kata hati. Itu salah satu hal yang kita harus mengerti. Kembali ke tadi, maka sesungguhnya fenomena ketika tidak adanya pembicaraan yang hangat antara seorang anak dengan orang tuanya, maka inilah yang menjadikan kita harus membangun sebuah petunjuk. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan rahmat pada keluarga kita? Termasuk rahmat pada keluarga kita itu ketika anak-anak itu menempatkan kita sebagai sahabatnya. Lalu dia bisa menceritakan apapun yang dia rasakan dan apapun yang dia lalui kepada bapak dan ibunya. Itu salah satu bentuk rahmat. Salah satu bentuk rahmat dalam keluarga itu salah satunya komunikasi. Bukan hanya hidup bersama, tapi bersama dalam hidup. Kalau hidup bersama itu bisa jadi satu atap, tapi belum tentu ada komunikasi. Tapi kalau bersama dalam hidup itu ya bersama dalam satu atap dan mengarungi kehidupan dan saling berbagi dengan segala ujian yang dilalui. Makanya orang yang bicara belum tentu berkomunikasi. Makanya ada fakultas komunikasi, tidak ada fakultas bicara. Karena semua orang bisa bicara, tapi belum tentu bisa berkomunikasi. Suami istri bisa ngomong, tapi belum tentu bisa berkomunikasi. Yang satu ngomong ke timur, yang satu ngomong ke barat, walaupun saling bicara. Makanya yang dibangun dalam Islam, ketika kita mendapati dialognya orang tua dengan anak itu yang paling mendominasi di dalam setiap ayat pada Al-Quran. Kenapa Allah mengabadikan banyak komunikasi dan dialog antara orang tua dengan anak? Karena keluarga kita itu tidak mendapatkan fitnah kalau komunikasi dan dialog itu masih ada pada keluarga kita. Dan keluarga kita sudah mendapatkan fitnah, sudah mendapatkan bala. Kapan? Kalau anak-anak kita dan antara kita dan orang tua kita dan pasangan kita sudah tidak ada komunikasi. Mungkin kita hidup bersama tapi tidak pernah berkomunikasi terhadap satu hal yang kita sepakati. Nanti kalau ibu-ibu nanti dan bapak-bapak ingin meraba keluarga saya ini dapat rahmat atau tidak. Untuk mengukur indikator keluarga kita mendapatkan rahmat itu simpel. Apakah keluargamu terjadi dialog sebagaimana dialognya Ibrahim dengan Ismail, sebagaimana dialognya Yakub dengan Yusuf, sebagaimana dialognya Fatimah dengan Rasulullah, ataukah tidak?
Kalau di rumah kita ada dialog antara kita dan pasangan kita, antara kita dan pasangan dan anak-anak kita, berarti keluarga kita insya Allah tidak mendapatkan fitnah dan mendapatkan rahmat. Tapi kalau keluarga kita sudah tidak ada pembicaraan, anak datang hanya sekedar tidur, anak pergi lalu menitipkan barang di rumah kita, lalu dia datang untuk pergi kembali, dan tidak ada satupun yang pernah kita sampaikan kepada anak, dan anak pun tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada kita sebagai orang tuanya. Fix dan confirm. Keluarga itu sudah dapat fitnah. Jadi termasuk perkara yang mengerikan pada waktu kita di masa tua itu apa? Semakin kita tua, anak semakin tidak nyaman bicara dengan kita. Sehingga anak menganggap kita itu orang tua yang menjadi beban, orang tua yang menjadi problem dalam hidupnya. Sehingga mereka itu menempatkan kita hanya barang yang harus ditempatkan pada tempat yang menurut dia baik. Tapi tidak ada komunikasi. Ada seorang ulama dari Kuwait itu mengatakan, termasuk min su'il kibar, keburukan di masa tua. Kan kita sering zikir ya, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibari. Ya Allah, aku memohon keburukan di masa tua. Keburukan di masa tua itu apa sih Ustadz? Keburukan di masa tua itu banyak sekali perspektif maknanya disampaikan oleh para ulama. Termasuk makna keburukan di masa tua itu lupa dan pikun. Ini termasuk perspektif makna keburukan di masa tua. Termasuk keburukan di masa tua itu apa? Yang kedua, yaitu sakit-sakitan yang menjadikan kita menjadi beban dan kita merasakan perih itu hampir tiap waktu sebelum kematian kita. Itu termasuk keburukan di masa tua. Keburukan di masa tua itu apa? Yang ketiga, meninggalkan ibadah ketika kita sudah tidak mampu menguasai akal kesadaran kita. Sudah sholat, sudah, padahal belum sholat. Itu termasuk keburukan di masa tua yang kita harus berlindung dari keburukan di masa tua. Dan termasuk keburukan di masa tua, para ulama menyampaikan yang keempat, anak yang tidak lagi bisa ngobrol dengan orang tuanya ketika orang tuanya sudah menjelang tua, lalu anak itu sibuk pada dunianya dan tidak pernah memperhatikan orang tuanya kecuali hanya dia terjemahkan dengan uang, tapi tidak pernah ada obrolan antara keduanya. Itu termasuk keburukan di masa tua. Ibu dan bapak, kalau kita tua, apa yang paling kita harapkan? Uang, betul. Rezeki itu tetap kita butuhkan, menopang kehidupan kita di masa senja. Tapi tentunya bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu anak mau nelpon kita, ya atau tidak? Anak mau ngobrol, duduk, ngajak kita makan, ngobrol. Sembari anak itu mungkin ketika nasi kita makan, lalu nasi kita ketinggalan di mulut kita. Lalu anak kita ngambil sisa nasi itu. Lalu anak itu ketika berada di mobil yang sama dengan kita, megang tangan kita, diulas-ulas, diusap-usap. Lalu ngobrol, apa yang Bapak rasain hari ini? Apa yang Ibu rasain hari ini? Itulah rahmat pada satu keluarga. Dan itu yang hilang pada kehidupan keluarga yang sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi. Apa yang lebih mengerikan, Bu, di masa tua? Bukan keriputnya kita. Apa yang paling mengerikan di masa tua? Bukan memutihnya rambut dan uban kita. Yang paling mengerikan di masa tua adalah anak sibuk dengan urusannya dan menerjemahkan kita sebagai bapaknya dan sebagai ibunya hanyalah beban. Yang dia ingin menempatkan kita pada satu tempat yang menurut dia bagus, lalu kita dilupakan dalam setiap obrolan dan dialognya. Makanya Nabi SAW menyampaikan jaffa abahu, bahwasanya dia itu kering. Ada anak-anak pada akhir zaman itu kalau pada waktu dia ngobrol dengan orang tuanya itu kering, hambar dia ngobrolnya. Dan ngobrolnya itu hanya normatif saja. Itu namanya jaffa, normatif aja. Ya. Gimana Pak? Mau kuliah? Saya Pak, pamit ya. Jaffa. Obrolan ketika dia kuliah, apa yang dia jumpai, apa yang dia dapatkan ketika kuliah, bahkan ketika dia jatuh cinta, dia tidak pernah cerita sama sekali sama orang tua. Tahu-tahu dia membawa nama seorang wanita yang dia ingin orang tuanya meminangnya. Tapi menceritakan bagaimana dia punya kriteria memilih wanita itu untuk menjadi istrinya. Dia nggak pernah cerita kepada orang tuanya. Itu termasuk dari kategori yang sudah disabdakan oleh Nabi, jaffa.
Apa Bu? Jaffa. Jaffa itu kering Bu, hambar. Kalau sudah ngobrol dengan orang tuanya. Dan itu musibah di dalam kehidupan kita bersama keluarga kita. Ketika kita memahami bahwasanya ternyata salah satu fitnah yang paling kita khawatirkan bukan hanya kemiskinan, bukan hanya gas LPG 3 kilo yang sudah raib di pasaran gitu ya. Ya. Tapi yang paling kita khawatirkan pula adalah tidak adanya dialog dan tidak adanya obrolan ketika kita di dalam berumah tangga. Itu yang kita khawatirkan, maka kita harus tahu apa penyebabnya, apa pemicunya, kita hilangkan pemicu itu setidaknya kita berikhtiar dan kita berharap semoga keringnya dialog yang ada pada satu keluarga yang diisyaratkan oleh Nabi sebagai bagian dari fitnah akhir zaman tidak menimpa sama kita. Karena fitnah itu bisa menimpa kepada siapapun kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dan supaya kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah, ya ada bekal ilmu. Jangan sampai kejadian itu baru kita sadari ketika sudah tua. Anak ditelepon, nggak mau menjawab. Saya pernah ngelihat ada sosial eksperimen, ada seorang bapak, nelpon 3 anaknya, Bu. Bapak-bapak ini. Padahal bapak-bapak itu penuh dengan logika dan tidak didominasi oleh perasaan. Bapak ini sedih, nelpon 3 anaknya itu. 2 anaknya itu enggak ngerijek teleponnya. Hanya 1 anaknya yang ngangkat, itu pun dalam kondisi buru-buru. Lalu bapak itu cerita, inilah kondisi anak saya. Padahal beliau seorang laki-laki yang biasanya itu, laki-laki itu bisa memikul kesedihan itu lebih besar daripada perempuan. Apalagi perempuan. Kisah-kisah ini sudah banyak terjadi. Dan kita tidak ingin bahwasannya nanti kita mengalami masalah itu. Karena ketika masalah itu sudah datang pada keluarga kita, ketika kita sudah tua, lalu kita tidak mendapatkan hangatnya obrolan, akan menjadi orang tua yang mudah frustasi dan depresi. Hari ini banyak rumah sakit sudah menyediakan satu konsultasi untuk orang tua. Dan frustasi bukan hanya anak muda, bahkan orang tua banyak depresi, banyak frustasi. Salah satu sebabnya adalah hilangnya kehangatan obrolan di dalam rumah tangga. Makanya kenapa kalau kita makan disunahkan sambil ngobrol, itu semuanya merupakan bagian dari kenikmatan hidup. Ngobrol itu kenikmatan hidup. Makanya di surga itu salah satu kegiatan para penduduk surga itu apa? Ngobrol. Ngobrol itu pagi, siang, sore, malam. Karena di sana tidak ada malam, tidak ada istirahat. Jadi ngobrol di atas dipan-dipan di surga. Kata Allah di dalam beberapa ayat. Karena obrolan itu nikmat betul. Ibu kalau melakukan perjalanan ke Surabaya bersama dengan sahabatnya yang satu frekuensi. Ngobrolnya itu bosan atau tidak bosan? Enggak bosan. Mungkin perjalanan ke Surabaya yang 8 jam itu terasa setengah jam. Kenapa? Karena kita punya teman obrolan yang enak. Tapi kalau kita nggak punya teman obrolan yang enak, pergi ke Bekasi aja, yang 1,5 jam ya terasa 9 jam. Karena tidak ada tempat ngobrol. Karena obrolan itu merupakan salah satu nikmat hidup. Dan itu akan hilang pertama kali dalam bentuk keluarga kita. Jadi keluarga itu akan hilang arti obrolannya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan fitnah, salah satu fitnah itu bukan hanya perselingkuhan. Salah satu fitnah dalam kehidupan itu adalah ketika suami istri tidak lagi ngobrol, ketika antara anak dengan bapak dan ibunya juga tidak ngobrol. Dan bisa jadi suami istri yang tidak pernah ngobrol, menjadikan anak pun tidak butuh untuk ngobrol dengan orang tuanya. Karena menurut dia, alah bapak sama ibu aja jarang ngobrol kok, suruh kita ngobrol sama mereka. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Mari kita memiliki rasa takut. Mari kita memiliki rasa khawatir. Kalau saya sudah menggambarkan ini, saya khawatir. Jangan sampai anak saya dan saya nanti terjadi suasana yang kering ketika saya tua. Kalau kita memiliki rasa khawatir, kita akan mudah membangun apa yang kita lakukan untuk menyikapi rasa takut dan rasa khawatir yang ada pada hati kita ketika Nabi sudah memprediksi di akhir zaman itu banyak anak yang mereka kering ketika bicara sama orang tua. Rasa khawatir itu kita bangun dulu. Jadi tidak selamanya rasa takut dan rasa khawatir itu negatif.
Rasa khawatir dan takut itu bisa kita bangun untuk menjadi dorongan motivasi yang baik supaya kita bisa terhindar dari apa yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Ibu misalkan takut kanker, maka ibu akan berupaya supaya membaca apa sih pemicu kanker itu supaya kita tidak terkena penyakit itu. Kita khawatir terhadap diabetes, akhirnya kita menjaga diri dari perkara yang bisa memicu diabetes pada fisik kita. Rasa khawatir itu baik kalau dibangun di atas ilmu. Nah, sekarang kita harus pelajari. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, perkara apa yang bisa mengundang rahmat pada kehidupan kita dan keluarga kita, supaya kita dan anak-anak kita itu mampu berbicara, mampu deep talk, mampu berbicara yang begitu nyaman dengan kita. Sebagaimana ketika kita mengharapkan dialog itu merupakan rahmat pada keluarga kita. Para ulama setidaknya menyampaikan kepada kita 5 perkara untuk membangun kebiasaan kita supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang kita khawatirkan. Yang pertama, supaya tidak terjadinya fitnah pada keluarga kita, renggangnya komunikasi antara kita dan keluarga yang kita cintai. Yang pertama, berikan waktu kepada anak kita di dalam kita mendengarkan mereka di usia mereka belia. Kalau anak terbiasa didengarkan di usia belia, maka anak akan terbiasa mendengarkan ibu dan bapak di usia senja. Ya. Ya, saya ulangi kembali. Kalau bapak dan ibu memberikan kupingnya kepada anak di usia belia, anak akan memberikan 2 kupingnya untuk kita di usia senja. Orang tua yang tidak pernah memberikan telinganya untuk anak di usia belia, anak tidak punya alasan untuk memberikan kupingnya kepada orang tua di waktu senja. Mana dalilnya Ustaz? Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu akan diperlakukan. Ya, itu kaidah umum yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu akan diperlakukan. Kalau kita tidak pernah menghadirkan 100 alasan membersamai anak, anak tidak punya alasan untuk membersamai kita di waktu kita tua. Tapi kalau kita menghadirkan 100 alasan membersamai anak di waktu kecil, anak punya 1000 alasan membersamai orang tuanya di waktu dewasa. Dan terkadang maaf Bapak dan Ibu, anak itu lupa berapa uang saku yang kita berikan kepadanya. Tapi anak tidak pernah lupa momen-momen ketika kita bicara dan momen ketika kita bermain dengan mereka. Saya tuh lupa loh, uang saku saya itu berapa waktu kecil. Kelihatannya sih 100.000 kelihatannya. Tapi kelihatannya prasangka saya salah. Saya tuh lupa uang saku saya. Tapi saya nggak pernah lupa kalau momen ketika Bapak kadang-kadang jam 12 malam bangunin saya. Saya dipanggil minta di keluarga. Iya Pak, yuk beli kacang hijau sama nasi kucing. Dulu kalau di Kudus itu namanya bukan nasi kucing, nasi kering namanya. Ya beli nasi kering. Jam 12 malam tuh naik Vespa saya. Saya itu lingkaran memorinya Vespa, makanya saya beli motornya pun Vespa. Lu sampai emang bekas itu segitunya. Saya ingat itu ketika malam makan es kacang hijau, terus makan kering gitu. Bapak ngobrol dengan warungnya. Saya tiduran di pahanya Bapak. Itu saya ingat, nggak saya lupa itu. Nanti Bapak pulang bawa kacang hijau, bawa kering untuk Ibu. Nanti jam 1, jam setengah 2, Bapak Ibu makan bareng gitu. Setelah itu saya tidur, Bapak Ibu sholat malam. Itu ingat sekali saya. Saya ingat ketika saya naik motor diantarkan ke sekolah gitu. Saya megang anunya Bapak, turun cium tangannya Bapak. Bapak masih antar saya sekolah itu sampai kelas 2 SMP karena ibu saya sangat khawatir orangnya. Kalau saya naik sepeda, kadang-kadang ngasih saya nasihatnya itu susah saya lakukan. Nasihatnya tuh kalau naik sepeda, jangan nyalip ya nak, gitu. Lah kalau nggak nyalip gimana Bu? Ya nggak bisa Bu, gitu. Ada ibu mengevaluasi, pokoknya jangan kenceng-kenceng ya.
itu diingat. Ibu-ibu dan bapak pasti punya momen yang selalu diingat orang tua. Apakah yang dilakukan orang tua kita semuanya kita ingat? Enggak. Tapi ingat gak ketika kita mungkin lagi tidur, nonton TV, TV-nya ngeliatin kita gitu. Lalu bapak kita gendong, ingat atau tidak? Ingat. Kadang-kadang ketika tidur di kamar, ibu tidur di atas, orang tua bapak-bapak tidur di bawah, kita nemenin bapak. Biasanya suami itu jadi rakyat jelatanya gitu, istri jadi bagian atasnya, kita ingat itu. Ingat kadang-kadang main-mainan, keterobot-robotan gitu. Orang tua kita megang kedua tangan kita, terus kaki kita nginjek kakinya orang tua lalu gerak kayak main enggrang, itu kita ingat. Tapi apa yang pernah kita makan, baju apa yang pernah dibelikan, mungkin kita tidak ingat. Tapi itu alasan bahwasanya kenapa kalau sudah 40 tahun kita fokus sama anak dan kita menggoreskan memori yang indah, kadang-kadang anak kita tidak bisa berbakti sama kita di waktu kita tua karena dia nggak punya memori yang indah di waktu kecil yang mendorong dia untuk berbakti kepada orang tuanya ketika dewasa. Kita ini kadang-kadang mudah berbakti sama orang tua kan memorinya indah. Betul atau tidak? Kita dikasih dengan baik, dirawat dengan baik, dikasih mainan yang baik sama orang tua. Akhirnya memori indah itu yang menjadikan kita berbakti kepada orang tua ketika tua. Tapi kalau anak tidak punya memori yang indah dari orang tuanya, lalu anak itu tidak bisa berbakti, ya tidak sepenuhnya salah anak. Ada seorang bapak tukang kawin misalkan. Kawin sana, kawin sini gitu. Anaknya di mana-mana gitu. Setelah itu orang tuanya ketika dia sakit, ketika tua anaknya tidak mau datang, terus kemudian bapaknya ngancem. Kalian tuh durhaka sama bapak gitu. Ya anaknya akan ngomong, gimana sih Pak, kami durhaka memang, tapi kan Bapak durhaka dulu sama kita sebelum kita durhaka sama Bapak. Karena Bapak itu kalau ngelihat perempuan cantik pusing kepalanya gitu. Langsung dikawinin gitu. Sehingga anaknya akhirnya memikirnya begitu. Makanya pelajari itu kaidah pola hidup itu dipelajari. Kama tadinu tudanu. Ayo kita ucapkan bareng-bareng. Kama, ikutin saya, nggak usah sok-sokan. Ikutin saya aja dulu. Kama tadinu tudanu. Diingat-ingat. Sebagaimana kita memperlakukan, sebagaimana kita pula akan diperlakukan. Makanya kenapa kalau saya ditanya, boleh nggak perempuan itu kerja Ustadz? Boleh. Cuma kalau saya ditanya, mana yang paling utama? Nggak usah kerja. Kenapa? Karena supaya anak ibu punya memori yang kuat tentang ibu. Kalau anak itu punya memori yang kuat tentang ibu, kalau ibu terlukai, saya yakinkan anak itu yang pasti akan menjadi pengawal pertama yang merasakan kesedihan ibu. Jadi kaidah yang pertama itu kenapa banyak anak itu tidak bisa bicara dengan orang tuanya? Karena orang tuanya sibuk dengan urusannya. Kalau laki-laki belum selesai dengan syahwatnya, dia cari perempuan, anaknya yang jadi korban. Setiap anaknya mendekat kepada bapaknya, bapaknya lagi ngejar syahwatnya. Bi, gini. Begitu. Kalau ibu-ibu belum selesai dengan mainannya, ibu nggak akan bisa untuk bisa memberikan waktu kepada anak. Bapak kalau belum selesai dengan permainannya, ya nanti anak jadi korban. Makanya saya tidak menyarankan bapak-bapak itu masih main game, itu saya nggak menyarankan. Masa anaknya bilang, Pak gimana Pak? Bentar nih tanggung nih, final gitu. Sembari main. Karena apa? Orang tua yang masih kecil tidak akan bisa mendidik anak yang kecil. Kenapa? Mendidik anak kecil itu harus butuh kedewasaan dari kita selaku orang tuanya. Kita harus sudah selesai dengan permainan, kita harus selesai dengan syahwat. Dan kita harus paham apa yang ada pada perempuan itu ada pada istri kita. Apa yang ada pada laki-laki lain itu ada pada suami kita. Lebih dan kurangnya itu pasti ada. Tampaknya indah, ya karena setan menghiasi. Tampaknya indah, ya karena kita belum satu rumah dengannya. Kalau sudah satu rumah kan aibnya kelihatan semuanya. Kembalinya itu ke situ. Urusan syahwat ini harus selesai dulu. Nanti kalau sudah selesai kita berikan waktu kepada anak kita. Berikan 100 alasan membersamai anak
di waktu kecil supaya anak punya 1000 alasan membersamai kita di waktu kita besar. Sesimpel itu kok. Makanya ibu kalau ngingetin suaminya dengan baik dan lembut, Bang jangan terlalu sibuk dari pagi sampai malam. Gak apa-apa sesekali Bang, tapi kalau bisa maghrib sudah di rumah, anak ajalah itu ke masjid. Mungkin dia dibawa ke masjid, lalu kita ajari, nanti pegangnya begini nak, tempelkan kelingking kakimu dengan kelingking kakinya Abi, itu yang diingat sama anak. Sehingga ketika nanti kita tua, sudah gemeter kaki kita ketika sholat, maka anak itu sangat sabar gitu. Memegang kita gitu, mungkin meneteskan air mata ketika dia memikirkan kesehatan bapaknya. Sebagaimana dia sadar, dulu dia difikirkan kesehatannya oleh sang bapak. Allah itu ciptakan manusia itu sesadis-sadisnya manusia itu tetap ingat kebaikan. Ya atau tidak? Maaf ya, orang yang terjebak kepada dunia kriminalitas itu pun biasanya mereka itu membalas kebaikan orang yang pernah memberikan mereka kebaikan di dunia kriminalitas. Kenapa jadi preman? Karena yang dulu baik sama saya di waktu saya kecil ya preman itu. Akhirnya dia ngikutin orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Banyak WTS itu jadi WTS itu ya karena kebaikan mucikari. Kenapa kamu gak keluar dari lingkaran WTS ini? Ya ibu itu, tante itu baik sama saya. Gak tega saya ninggalin. Kalau orang yang terjebak kepada dunia kriminalitas saja, mereka masih punya memori untuk membalas kebaikan. Loh anak itu sebenarnya fitrahnya itu membalas kebaikan orang tua. Itu fitrahnya anak. Kalau fitrah ini rusak, itu bukan salahnya Allah melahirkan anak itu. Kita yang tidak memaintenance dengan baik. Jadi itulah alasan kenapa kita tidak boleh sibuk-sibuk terus di luar rumah. Dengan alasan atas nama ini kan untuk kalian, betul untuk kita. Tapi yang kita butuhkan itu bukan hanya hartamu wahai bapak. Yang kita butuhkan itu bukan gajimu wahai ibu. Yang kita butuhkan itu kebersamaan. Karena kami nanti akan berdiri di atas kaki kami sendiri untuk mencari harta. Maaf ya kadang-kadang kita ingin membangun rumah besar. Dengan harapan apa? Supaya anak-anak saya nanti ketika saya meninggal dunia nanti punya rumah. Ternyata rezekinya anak lebih baik daripada rezeki orang tua. Banyak atau tidak banyak? Banyak. Anaknya punya rumah yang lebih besar daripada rumah yang diberikan sama orang tuanya. Saya punya satu keluarga yang saya tahu betul, beliau membangunkan rumah-rumah untuk anaknya. Tapi rumah-rumah yang dibangunkan itu tidak ada yang dipakai sama anaknya. Kenapa? Qadarullah anaknya di luar kota semuanya dan punya jalan rezeki sendiri. Padahal yang dibutuhkan sama anak kita itu kebersamaan. Kapan seneng mereka itu? Ya senengnya kalau membersamai anak. Bahkan maaf, anak yang mereka lahir dari keluarga non-muslim saja, mereka membutuhkan kebersamaan dari bapak ibunya. Padahal mereka non-muslim. Kalau tidak salah, saya pernah melihat satu podcast disampaikan oleh Cristiano Ronaldo. Tahu Cristiano Ronaldo? You know what I mean? Ada Cristiano Ronaldo itu anaknya itu pernah ngomong, Papa ini berapa menit? Kontraknya itu berapa jam? Kontraknya itu 1 jam itu berapa? Anaknya nanya sama mamahnya atau sama bapaknya, itu lupa saya. Kenapa gitu? Saya ingin bayar supaya nanti papa itu bisa membersamai saya dan menemani saya. Loh itu padahal keluarga non-muslim. Apalagi seorang muslim. Jadi akhirnya anak ketika bertumbuh dewasa, dia mencari lingkungan dan memberikan loyalitas kepada lingkungan karena mungkin merasa didengar. Akhirnya apa? Dia loyalnya kepada geng motornya, kepada geng apanya. Dia memberikan loyalitas dan melakukan apa saja untuk bisa bersama dengan geng itu. Kenapa? Karena di tempat itu dia merasa didengar dan dipahami. Itu yang menjadi satu hal. Tugas kita, goals kita jadi orang tua itu nggak usah muluk-muluk. Kalau ditanya goalsnya kita jadi orang tua itu nggak usah mengatakan anak saya jadi insinyur, anak saya jadi owner, nggak usah. Goal kita jadi orang tua itu simple. Anak nyaman bicara sama kita itu goal pertama ketika jadi orang tua. Jadi mari kita dengarkan anak itu. Jangan sampai kita itu mendatangkan silent killer. Silent killer itu apa? Handphone. Ini pembunuh paling pendiam ini. Yang kita sibuk scrolling, anak kita mendekat lalu anak kita ngomong kita nggak dengarkan. Ini untuk semuanya termasuk saya.
Tanpa kita sadar dengan alasan yang kita datangkan, kita sering menutup telinga kita dari anak-anak kita dan anak-anak kita akan belajar untuk sibuk melihat handphone sama sebagaimana ketika dia melihat orang tuanya sibuk dengan handphone ketika dia bicara sama orang tuanya. Inilah silent killer. Inilah pembunuh paling pendiam yang ternyata terkadang merenggut kehidupan anak-anak kita. Berikan waktu untuk anak. Jangan selalu anggap anak itu, alah dia nggak paham Ustadz, dia nggak ngerti Ustadz. Ya nanti lama-lama anak kita akan mengatakan sama kita ketika mereka sudah mulai dewasa, alah Abi mah mana tahu, Umi mana ngerti, Mama mana paham. Karena berangkat dari sebuah hadis yang sederhana. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu diperlakukan. Makanya ada orang tua pernah konsultasi ke kantor kita, dia ngomong, anak saya itu enggak ada yang mau ngomong sama saya. Ibu, saya belum mau melanjutkan konsultasi ini. Sampai ibu saya tanya, ibu dulu punya waktu enggak bicara sama anak? Punya Ustadz, menurut ibu. Saya tanya lagi, ibu kerja atau tidak kerja? Beliau jawab, kerja Ustadz. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 5 sore. Pulang sampai serumah jam berapa? Habis isya. Ibu ngobrol dengan anak kapan? Waktu pagi sebelum berangkat ke kantor. Ya, sebesar itu waktu yang ibu berikan kepada anak, sebesar itu pula waktu yang mungkin ibu dapatkan hari ini. Saya tidak nyalahkan perempuan yang kerja. Tidak, Bu. Karena memang perempuan boleh kerja dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Tapi kalau dia kehilangan momen dekat sama anak, itu harta yang tidak akan bisa ditandingi dengan apapun dan waktu yang tidak akan bisa diulangi sampai kapanpun. Makanya fenomena anak lebih dekat kepada pembantu itu bukan fenomena lucu. Wah, anaknya ini deket banget ya sama pembantunya gitu. Lucu, pembantunya pulang nangis-nangis, jangan diketawain. Enggak lucu sama sekali kalau menurut saya. Gimana ada seorang pembantu dengan gaji mungkin 5-6 juta, kalaupun ada 2-3 juta, misalkan rata-rata gitu. Lalu bisa merebut hati anak kita, yang anak itu dititipkan rahimnya kepada kita, air benihnya dari suami kita, tapi justru dekatnya itu kepada seseorang yang tidak ada hubungannya dengan nasabnya. Dan itu musibah. Nanti tinggal menunggu waktu. Ketika dewasa, ya dia akan menempatkan orang tuanya hanya sebagai beban yang harus dia selesaikan. Tidak sebagai jalan menuju kepada surganya. Makanya kalau sudah 40 Pak, fokus sama anak. Mana dalilnya? Dibuka surat Al-Ahqaf ayat 15. Dibaca di surat ke-46 ayat 5. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah. Ini kurikulumnya dari Allah kalau sudah 40 tahun. Ibu-ibu sudah 40 tahun? Sudah insya Allah. Bapak-bapak sudah 40? Sudah, ini kelihatan sekali insya Allah 40. Ustadz sudah 40? Insya Allah sudah 40. Kita semuanya sudah 40. Apa sih yang Allah bangun mapping untuk kita kalau kita sudah 40? Jangan pakai perasaan kita. Pakai mappingnya Allah. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala. Nah, kalau sudah 40 tahun, hamba yang beriman itu doanya dengan doa ini. Rabbi auzi'ni. Maksudkan. Dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada. Kalau sudah 40 tahun banyak bersyukur. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Makan sate sudah, makan steak sudah, makan kebab sudah. Apa-apa yang di bawah itu apa aja? Saya sebutkan satu-satu.
makan bakso sudah. Apa sih nikmat yang belum? Naik pesawat sudah walaupun ekonomi. Ya, semuanya sudah. Nikmat itu semuanya sudah disempurnakan oleh Allah dalam batasan yang minim atau batasan maksimal. Itu kan semuanya ada ujian dari Allah. Tapi semuanya sudah. Setidak nyaman-nyamannya kita hidup hari ini, hidup kita hari ini itu impian para raja 100 tahun yang lalu. Ya atau tidak? Ibu naik angkot misalkan. Naik angkot, ada angkot gak di depan sih? Ada. Mana kemana? Ya, Kemuncul. Ibu Kemuncul dalam waktu setengah jam, itu 100 tahun yang lalu gak bisa terjadi. Hanya orang kaya yang bisa kayak gitu. Jadi kalau nanti naik angkot gini-gini, inilah impian raja-raja 100 tahun yang lalu. Ya, makan daging, itu impian para raja. Mungkin ayat jelata pada tahun 100 tahun yang lalu belum ada yang makan daging. Setidak enak-enaknya kehidupan kita hari ini, impian para raja 100 tahun yang lalu. Kita umroh, walaupun cuma naik ekonomi. Itu sudah impian. Kenapa? 100 tahun yang lalu orang itu ketika umroh harus naik kapal 4 bulan. Bayangkan itu 4 bulan naik kapal itu. Dengan segala macam kondisi dan alamnya yang terkadang badai dan lain sebagainya. Semuanya sudah disempurnakan nikmatnya oleh Allah untuk kita. Makanya kalau sudah 40 banyak syukur. Sudah dapatkan ini, sudah dapatkan istri, sudah asalnya tidak punya istri, punya istri. Asalnya nggak punya anak, asalnya nggak punya rumah, asalnya nggak punya wajan. Semuanya disyukuri dulu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Orang yang beriman itu orang yang mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Jadi kalau 40 tahun itu banyak syukurnya sama Allah. Terus dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Kalau sudah 40, mulai fokus kebaikan dan amal soleh yang meninggalkan legasi dan meninggalkan warisan ketika kita meninggal dunia. Mulai ikut dakwah, mulai membantu, mulai mengerjakan perkara-perkara yang membangun kebaikan dan kesolihan kita. Ya. Jadi kalau sudah 40 itu dikurangi hobinya. Bukan tidak boleh, kurangin. Karena apa? Hobi tidak menjadi peninggalan untuk nanti ketika kita meninggal dunia. Mulai dibangun amal soleh apa yang kita harus lakukan dan kita harus kerjakan. Teruskan. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Berilah aku kebaikan kepada diriku, artinya solehkan aku ya Allah. Dan solehkan keturunanku. Artinya apa? Oh kalau sudah 40 itu fokus kepada perbaikan diri, kepada diri kita, dan fokus kepada perbaikan anak kita. Jadi kalau sudah 40 tahun, bukan lagi tentang obsesi bagaimana kita menjadi presidir. Bukan lagi obsesi kita bagaimana menjadi presiden. Kalau sudah 40 tahun. Walaupun tetap boleh kita itu meminta supaya kita dijadikan presiden. Enggak apa-apa, boleh. Tapi tidak lagi menjadi obsesi nomor 1. Obsesinya itu apa? Solihkan diri saya. Kalau sudah 40 ini disolihkan ya Allah. Karena kesolihan 40 itu akan dibawa kepada kesolihan ketika kita menutup mata. Dan kesolihan itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Makanya berbahaya sekali kalau seorang bapak sudah 40 tahun tidak segera solih. Bahaya sekali kalau ibu-ibu sudah 40 tahun tidak solih. Kenapa? Ibu akan membawa ketidaksolihan itu sampai mati. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Dan kita akan mendapati anak-anak kita akan merasakan akibatnya. Anak tidak bisa jadi solih. Kenapa? Role model kesolihan tidak dia jumpai di rumah. Kalau ada ibu-ibu 40 tahun, maaf bukan kita menghujat, enggak. Ini contoh aja. Kalau ada seorang anak perempuan, ngelihat ibunya 40 tahun belum pakai hijab untuk menutup auratnya, lah anak kan bingung. Ngapain saya pakai hijab? Orang tua saya juga nggak pakai hijab. Dan itu berkaitan, makanya disebutkan kesolihan aku dan kesolihan anak. Kenapa kok berkaitan disebutkan oleh Allah dalam satu diksi? Ya karena kesolihan dan perbaikan orang tua itu membawa kesolihan dan perbaikan anak. Makanya kalau kita sebelum 40 nakal, sudahlah. Kalau 40 tahun, sebelum 40 tahun kita masih nakal, susah dikasih nasihat, sudahlah. Anggap aja itulah bengkoknya kita. Tapi kalau sudah 40, sudah. Kalau sudah 40, sudah. 40 masih makan riba, 40 masih nyicil riba, lu sampai kapan?
Ibu 40 tahun masih nyicil riba, itu sampai kapan? Kita 40 tahun masih suka bentak-bentak suami, dan suami gemetar tiap pagi. Lu sampai kapan kebiasaan itu? Sampai kapan kebiasaan itu? Makanya Allah lalu melanjutkan wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li, ada kata li. Di situ ada kata li. Wa aslih li. Wa aslih saya terjemahkan secara harfiah aja. Lebih gampang tanpa menafikan makna secara maknawi. Wa aslih li itu kalau kita terjemahkan solihkan aku. Li itu untuk aku. Wa aslih li wa fi dzurriyyati dan kepada keturunanku. Dzurriyyati itu keturunanku. Artinya kesolihan kita sangat mempengaruhi kesolihan anak-anak kita. Ibu yang senantiasa malu ketika ketahuan auratnya walaupun sedikit, nanti berdampak sama anak. Ya? Wah, saya balik, kenapa? Lupa bawa kaos kaki, kelihatan kaki saya. Walaupun tampaknya remeh, anak ngeliatin gitu. Nanti akhirnya dia akan bangun. Saya punya seorang ibu yang rela balik. Dari Surabaya ke Jakarta misalnya. Hanya untuk balik. Enggak, ini contoh. Hanya untuk mengambil kaos kaki. Karena yang dilakukan sama orang, karena yang dilakukan sama anak itu apa yang dia lihat. Coba deh, hal yang simpel aja. Hal yang simpel. Bapak membukakan pintu untuk istrinya, lakukan aja sebulan, Pak. Nanti anak kita nyontoh itu. Anak kita akan membukakan pintu untuk ibunya. Kenapa? Karena ngelihat bapaknya itu membukakan pintu untuk ibunya. Duh, maaf saya bukan bermaksud apa-apa. Tidak sama sekali. Contoh, saya pernah mempraktekkan teori itu. Perlihatkanlah apa yang kamu bisa perlihatkan kepada anakmu sebulan aja, 40 hari aja. Nanti anakmu akan nyontoh. Saya praktekkan itu. Setiap istri saya mau naik mobil, saya bukakan pintu. Cekrek. Bukan saya pangeran. Enggak. Saya tetap orang Bekasi. Tapi saya tuh pengen mempraktekkan teori itu. Saya baca, ya coba deh 40 hari. Setiap ini saya praktekkan, saya bukain. Loh, qadarullah dengan izin Allah semata dan segala puji bagi Allah. Dan bukan karena kesempurnaan kami, enggak sama sekali. Kami banyak aib. Tapi kesempurnaan dari Allah semata. Akhirnya anak saya, setiap kita mau pergi, anak-anak saya itu rebutan membukakan pintu untuk ibunya. Itu untuk ibunya itu rebutan. Jadi memang betul kalau akhirnya kata Allah itu 40 tahun itu sudah mulai fokus untuk memperbaiki diri. Karena itu yang nanti akan menjadi anak-anak kita bertumbuh dan bagaimana nanti anak kita akan memperlakukan kita di masa tua. Nah, ibu sakit, kita datang, kita ngomong aja. Loh, kenapa Abi nggak keluar? Ya, ibu lagi sakit. Mungkin tampaknya biasa, tapi itu diresap sama dia. Oh, nanti kalau ibu saya sakit, saya harus melonggarkan waktu yang lainnya. Saya harus cancel yang lainnya. Karena yang paling penting itu ibu saya. Karena bapak saya saja meliburkan kegiatannya di luar ketika ibu lagi sakit. Ketika umi lagi sakit. Simpel sebenarnya. Makanya kata-kata dari Allah itu indah. Cuma ayatnya Allah itu kan sederhana. Yang terkadang kita cuma membacanya doang. Tanpa kita menghadirkan maknanya. Wa aslih li. Di situ ada wanya atau langsung dzurriyyati? Wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kenapa disebutkan perbaikan saya dulu? Karena perbaikan anak itu ya dari kita. Jadi tidak bisa kita ngomong harus begini nak, harus ke masjid nak. Kalau kita nggak pernah ke masjid, harus nutup aurat nak. Kita pun nggak peduli sama aurat. Kita masih sering keluar pakai daster. Anak kita ngeliatin gitu. Walaupun cuma ngambil jemuran. Tapi jemurannya di RT lain gitu. Ya anak kita ngeliatin. Maka itu yang kita harus perhatikan. Memahami itu penting. Kita sudah solih saja, belum jaminan anak kita solih. Apalagi kita tidak solih. Yang solih cuma satu, itu juga berdampak. Karena kesolihan itu butuh dua. Kenapa harus gitu Ustaz? Saya sampaikan contoh Bu. Kenapa Kan'an itu menjadi tidak beriman? Karena dia bingung. Ibunya tidak beriman, bapaknya beriman. Ketika contoh itu tidak satu, support system, maka akhirnya Kan'an itu tidak beriman. Kenapa? Didominasi oleh pendidikan ibunya. Kenapa Ismail sama-sama anaknya Nabi, yang Ismail jadi Rasul?
Karena Nabi Ismail itu melihat bapaknya dan ibunya sama-sama beriman. Ibunya juara dalam akidah. Gimana gak juara akidah? Ditinggalkan di Mekah sendirian gak komplain. Ditinggalkan, dibangunkan kemah, hanya ditemanin air beberapa liter. Kemudian Nabi Ibrahim langsung menuju ke Baitul Maqdis. Pertanyaan dari Hajar saat itu ketika dipanggil-panggil, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim. Tapi karena Nabi Ibrahim itu tidak bisa nggak noleh, akhirnya pertanyaan dari Hajar itu kan simpel. Kamu tinggalkan aku karena Allah? Iya. Sudah diem. Nggak ngomong macam-macam. Oh, kamu kembali ke istri pertama ini ya. Enak betul ya kamu ini. Coba laki-laki macam apa ninggalkan anaknya yang masih merah sendirian di tempat ini? Pakai logika dong gitu. Kalau perempuan hari ini ditaruh status panjang kemana-mana. Karena Hajar betul-betul bertauhid dan ketika ditinggal sama suaminya karena Allah, maka Hajar tetap bertahan karena Allah semata. Semoga kita kumpul dengan Ibunda Hajar. Maka ketika Ibunda Hajar memperlihatkan itu dan Ismail ngelihat itu, bapaknya orang yang beriman, ibunya orang yang beriman, jadilah Ismail. Bahkan kesolihan pun harus dua-duanya. Karena kesolihan salah satunya itu terkadang menjadikan anak jadi susah untuk mengambil contohnya dari mana. Sang ibu cerita, begini-begini nak, sunnah itu begini-begini. Bapaknya nanti mementahkan. Alah, enggak usah gitu-gitu amat kali dalam hidup. Anak kan bingung, Bu. Yang saya ambil mana? Yang saya ambil mana? Loh, kita sudah solih saja, kalau pasangan kita tidak solih saja mempengaruhi kualitas anak, apalagi kalau dua-duanya tidak solih. Dan itu yang harus kita bangun. Ya, maka disitulah kalimat setelahnya apa? Inni tubutu ilaika wa inni minal muslimin. Saya bertobat ya Allah dan saya menyerahkan diri kepada Allah. Jadi disinilah kita paham poin yang pertama. Poin yang paling penting, terjadinya fitnah pada akhir zaman itu apa? Bukan hanya masalah syirik, kufur, bukan hanya itu. Iya, itu dominan. Tapi termasuk salah satu fitnah besar pada keluarga itu apa? Fitnah besar pada keluarga itu pada akhir zaman itu hilangnya rahmat. Apa itu hilangnya rahmat? Hilangnya rahmat itu adalah tidak ada obrolan antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Padahal maaf ya, dalam Islam makan aja disunahkan ngobrol. Jadi kalau makan tuh sambil ngobrol. Dan memang waktu makan itu waktu yang sangat efektif dan golden time untuk mengikat hati dengan anak-anak kita. Obrolan. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan. Sehingga kalau ada seorang anak sudah bisa cerita sama ibu, Bu, kemarin ada laki-laki nge-DM saya gitu. Ternyata orangnya cakep, Bu, gitu. Tinggi, putih, imut, lucu gitu ya. Nah, itu berarti sudah mulai tanda rahmat ketika apapun yang dia dapatkan diceritakan kepada orang tua. Jadi fitnah itu bukan hanya syirik. Hilangnya komunikasi kita dengan keluarga kita, itu pun termasuk di antara hilangnya fitnah. Kalau tempat kopi lebih nyaman untuk anak kita daripada rumah kita, berarti kita sebagai kepala rumah tangga gagal membuat kenyamanan di dalam rumah kita sampai anak kita nyaman di coffee shop ketika bicara dengan teman-temannya. Kalau wifi itu lebih memahami anak kita daripada kita sebagai bapaknya, berarti kita gagal sebagai bapaknya. Kalau Instagram dan TikTok lebih dipercaya sama anak kita daripada kita, itu berarti gagalnya kita sebagai seorang ibu. Dan saya ingatkan ya Bapak dan Ibu, hari ini TikTok itu sudah menjadi standar kehidupan dan nilai kehidupan sehari-hari dan itu musibah besar. Berapa banyak rumah tangga yang akhirnya geger dan ramai gara-gara standar TikTok? Ya atau tidak? Misal, ada ibu-ibu scrolling TikTok gitu. Terus tiba-tiba menemukan konten-konten kreator yang terkadang itu tidak mikir akibatnya dan hanya membuat satu konten untuk mendapatkan cuan. Kalau suamimu pendiam, belum tentu dia baik. Ada 5 kemungkinan kalau suamimu pendiam. Nomor 5 akan mengejutkanmu. Nah, gitu.
Yang akhirnya istri kita yang selama ini paham bahwasanya suaminya pendiam itu karena memang dia dulu belajarnya teknik mesin, kerjanya juga ngedepin mesin, tapi orangnya bertanggung jawab. Gara-gara ngelihat TikTok itu akhirnya dia mikir, wah jangan-jangan suami saya memang begini nih. Gara-gara ngelihat TikTok. Makanya kemarin saya ngelihat ada tayangan podcast yang bagus itu. Ada orang tuh ngomong, ada satu konten nggak bermutu sama sekali. Tapi yo engagementnya besar, apa itu? Pengaruhnya besar, Bu. Kontennya apa? Seorang wanita itu bisa mencintai 3 laki-laki sekaligus. Dan seorang laki-laki bisa mencintai banyak wanita sekaligus walaupun dia punya istri. Dan walaupun istrinya punya suami. 1 laki-laki yang menjadi suaminya, 2 laki-laki yang tidak menjadi suaminya, 3 laki-laki yang menjadi impian hidupnya. Coba. Kalau orang habis ngeliat kayak gitu, ini dikomentari di postingan di podcast itu, ini salah satu contoh ngerusak dan menjadi toksik ini. Berapa banyak akhirnya perempuan ketika ngeliat itu akhirnya membenarkan dirinya. Oh iya kan saya suka sama dia. Tidak apa-apa kok, memang rata-rata perempuan begitu. Ya atau tidak? Yang akhirnya suami ketika akhirnya ngeliat istrinya baik itu tiba-tiba mulai curiga sama istrinya. Saya laki-laki yang pertama, siapa 2 laki-laki selain dari saya? Hati-hati terhadap konten-konten yang tidak bermanfaat semacam itu. Makanya nilai keluarga kita dan rahmat pada keluarga kita itu apa? Nilai rahmat pada keluarga kita ketika ada obrolan yang hangat setiap waktunya dan setiap saatnya. 1. Kenapa akhirnya anak-anak kita tidak mau ngobrol dengan kita? Yang pertama, kita tidak pernah memberikan 1000 alasan membersami anak di waktu belia. Anak tidak berkenan memberikan telinganya untuk kita di masa senja. Jangan terlalu sering melihat handphone. Inilah namanya silent killer. Makanya maaf kalau tidak semua WhatsApp saya langsung balas karena tidak setiap waktu kita berada di handphone.